Selamat malam, teman-teman sekalian. Pertama, terima kasih untuk kehadiran teman-teman dalam perbincangan kita malam ini. Sebetulnya tema utama kita malam ini adalah terkait dengan ditolaknya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani oleh Kejaksaan Negeri Serang. Terkait sebagaimana kita ketahui bahwa 3 hari yang lalu Nikita Mirzani telah menyampaikan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang, dan hari ini kita mendapat konfirmasi dan juga sudah diberitakan oleh beberapa media online keterangan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serang bahwa permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani ditolak. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kejari, kita belum melihat penjelasan yang konkret terkait alasan-alasan penolakan itu. Namun demikian, dapat saya tegaskan bahwa tindakan jaksa penuntut umum menolak permohonan penangguhan penahanan yang disampaikan atau yang diajukan oleh Nikita Mirzani merupakan sebuah keputusan yang tepat, keputusan yang matang, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya. Mengapa demikian? Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena demi kepentingan penuntutan. Jaksa penuntut umum memang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penahanan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, kalau kita mengacu kepada ketentuan pasal 21 syarat subjektif itu untuk ditahan itu adalah maksimum ancaman pidananya 5 tahun atau lebih terhadap tindak pidana yang ancaman hukuman penjaranya itu 5 tahun atau lebih dapat dikenakan tindakan penahanan. Saya kira pertimbangan seperti itu sudah tepat. Faktanya bahwa memang selain pertimbangan objektif bahwa ancaman hukuman di atas 5 tahun, juga ada pertimbangan-pertimbangan subjektif yang merupakan kewenangan dan diskresi dari jaksa penuntut umum yang terkait dengan kekhawatiran mengulangi tindak pidana, melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti. Tetapi sebetulnya ada pertimbangan subjektif yang lain sebetulnya, yakni adalah sebagaimana yang diatur oleh pasal 20 ayat 2 tadi, bahwa untuk kepentingan penuntutan. Sehingga kami melihat bahwa penolakan permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan, yang diajukan oleh Nikita Mirzani oleh Kejaksaan Negeri Serang itu sudah berkesesuaian dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP kepada jaksa penuntut umum, yakni Kejaksaan Negeri Kota Serang. Demikian teman-teman pembukaan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Silakan saya menyerahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya Bang, saya Titi Bang dari RCTI Bang, izin nanya Bang. Ya, silakan Mbak Titi. Tanggapan Mas Dito gimana Bang dengan
kabar berita ini Bang? Kan selama ini Mas Dito nggak muncul, dan alasan tidak munculnya Mas Dito apa nih Bang? Ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan berkali-kali bahwa Mas Dito telah menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum untuk bertindak dan atas nama Mas Dito, sehingga kuasa hukum yang akan memberikan tanggapan ataupun jawaban atau opini-opini hukum yang terkait dengan perkara ini kepada media. Tentunya tindakan penangguhan penahanan ini semakin meyakinkan kami bahwa unsur-unsur pidana yang disangkakan, baik itu yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 maupun itu Undang-Undang ITE maupun pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 ya, Undang-Undang ITE junto pasal 311 KUH pidana sudah terpenuhi dan didukung oleh bukti yang cukup, sehingga penolakan ini sekali lagi meyakinkan kami bahwa memang sudah sepantasnya Nikita Mirzani ditahan demi kepentingan penuntutan dan demi nanti mempercepat proses persiapan menuju ke persidangan di Pengadilan Negeri Serang. Bang, satu lagi pertanyaan Bang, terkait pencemaran nama baik ini kan infonya Pak Dito dirugikan ya Bang, karena saat ini sedang membangun perumahan di Serang, Banten Bang. Kerugian materinya berapa Bang? Sampai infonya sih dengar-dengar perumahannya akhirnya karena pencemaran nama baik ini akhirnya ada persoalan dengan penjualan perumahannya Bang. Gimana tuh Bang? Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Titi. Perlu kami sampaikan bahwa kerugian tersebut itu yang dimaksud dalam pasal 36. Jadi pasal 36 itu sebenarnya bicara tentang jika perbuatan yang melanggar pasal 27 termasuk 27 ayat 3 yang menimbulkan kerugian, tentu hukumannya itu diatur dalam pasal 51 ayat 2 itu. Nah, tentang kerugian itu sendiri biarlah nanti merupakan fakta yang harus diungkap di pengadilan, dan itu merupakan kewenangan jaksa untuk membuktikannya di persidangan nanti. Itu sudah masuk dalam materi dakwaan dan materi pembuktian, biarlah itu nanti kita tunggu persidangannya nanti dan kita tunggu pembuktian yang akan disampaikan oleh pihak kejaksaan. Ya, tapi dipastikan itu rugi dalam bisnis ya Bang ya? Sampai miliaran tidak Bang angkanya Bang? Ya, sekali lagi itu biarlah nanti merupakan kewenangan pihak jaksa untuk mengungkap itu di persidangan, karena itu sudah masuk dalam pokok materi perkara, sehingga saya tidak akan berkomentar lebih jauh mengenai itu. Baik Bang. Ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Mbak Titi. Nah, melalui kesempatan ini juga kita berharap bahwa dengan ditangguhkannya permohonan penangguhan dengan tidak disetujuinya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani, kita sangat berharap bahwa jaksa segera mempercepat proses pelimpahan ke Pengadilan Negeri Serang untuk selanjutnya ditetapkan oleh pengadilan sidang perdananya, sehingga perkara ini tidak berlarut-larut. Berapa minggu biasanya Bang prosesnya Bang? Oh, itu sangat bergantung kepada diskresi pihak jaksa penuntut umum. Ya. Izin Bang bertanya, Fikri dari SPV Bang. Ya, silakan Mas Fikri. Bang, selain kerugian materi, mungkin ada kerugian lain yang dialami oleh Bang Dito nggak Bang karena kasus ini Bang?
Ya, sebetulnya dalam perkara pencemaran nama baik apapun, yang kerugian yang sifatnya imaterial itu yang sebenarnya tidak dapat dihitung dengan uang, yaitu menyangkut harkat, martabat, dan reputasi seseorang. Ya, harkat, martabat, dan reputasi dan nama baik seseorang itu sangat mahal dan itu tidak bisa diuangkan. Ya, karena itu tentu ini sangat mengganggu harkat dan martabat dan reputasi dari klien kami, Mas Dito, karena tuduhan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani itu memang tanpa dasar, ya, itu baseless, ya, groundless, tidak memiliki alasan yang cukup untuk itu, sehingga kita memang sejak awal menyesalkan, sangat menyesalkan, bagaimana seorang Nikita Mirzani yang merupakan palu figur, tetapi tidak berhati-hati dan ceroboh dalam menggunakan media sosial. Dalam hal ini Instagramnya. Begitu. Ada yang lain, silakan. Bang, mungkin untuk saat ini Bang Dito seperti apa kondisinya, Bang? Mas Dito dalam keadaan yang sangat baik, menjalani kesehariannya, rutinitasnya, kesibukannya sebagai seorang pengusaha, dan semuanya berjalan baik-baik saja. Begitu. Bang, mau nanya Bang, untuk kemungkinan ya Bang ya, Silakan, mungkin kemungkinan peluang restoratif justice itu ada gak sih Bang antara Nikita dan Bang Dito? Ya, baik. Mengenai restoratif justice ini, sebetulnya sudah pernah diupayakan ketika masih di tahap penyidikan di Polres Serang Kota. Tapi sebagaimana kita ketahui, undangannya disampaikan oleh pihak penyidik pada saat itu untuk melakukan mediasi dalam kerangka perdamaian. Waktu itu kita tim hukum mendatangi Polres Jakarta Selatan, tetapi Nikita Mirzani tidak hadir tanpa alasan, sehingga restoratif justice itu sudah tidak mungkin waktu itu kemudian tidak terjadi, dan sekarang sudah pada sampai tingkat penyerahan tersangka dan berkas perkara alat bukti ke tingkat kejaksaan negeri Serang. Kami berpendapat bahwa restoratif justice itu sudah merupakan sebuah kemustahilan. Artinya tidak mungkin lagi ada proses perdamaian. Karena begini, restoratif justice itu mensyaratkan perdamaian terlebih dahulu antara para pihak. Kalau tidak ada perdamaian antara para pihak, maka restoratif justice itu tidak akan terjadi. Itu hanya salah satu aja, ya, persyaratan untuk dimulainya penerapan restoratif justice. Selain itu juga begini, ada persoalan formil yang lain yang mungkin akan menyulitkan proses restoratif justice, yakni persyaratan formil itu bahwa tersangkanya itu bukan merupakan seorang residivis. Nah, kita tahu Nikita Mirzani pernah dipenjara melakukan tindak pidana. Nah, orang yang mengulangi melakukan sebuah tindak pidana setelah keluar dari penjara itu adalah residivis, atau dalam bahasa sehari-hari itu disebut sebagai penjahat kambuhan. Jadi orang yang berulang-ulang melakukan kejahatan itu disebut sebagai residivis. Nah, persyaratan formilnya itu juga tidak terpenuhi. Jadi restoratif justice pada tahap di penuntutan ini juga adalah sebuah kemustahilan. Itu tidak akan terjadi. Itu artinya apa? Biarkanlah proses hukum ini bergulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu kemudian biarkanlah itu persidangan itu dilakukan, dan kemudian masing-masing pihak mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan. Tentu jaksa akan mendakwa dan menuntut, dan Nikita Mirzani dipersilakan saja untuk membela diri. Baik, Bang, di izin, Bang. Sebelum ke Mas Revi,
kita ke Mas Diki dulu. Tadi ada yang mau dilanjutkan, Mas Diki? Oke, baik. Mas Revi, silakan. Oke Bang Yafet, izin Abang menarik mengenai kabar penolakan penangguhan penahanan Nikita Mirzani Bang. Mungkin Bang Dito sendiri menyampaikan rasa kepuasannya atau bagaimana Bang terkait kabar ini Bang? Ya, begini ya teman-teman, ini bukan soal puas dan tidak puas ya. Ini perlu saya tegaskan sekali lagi, ini bukan soal puas atau tidak puas dari klien kami, Mas Dito. Tapi ini adalah soal kita menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Kalau seseorang ditahan karena perbuatannya sendiri yang melanggar undang-undang dan itu memenuhi unsur-unsur pidana yang ditetapkan atau yang disangkakan, saya kira itu sebuah tindakan yang normatif saja, ya, begitu. Ya, silakan. Ya. Oh, ya, saya kira itu sebuah ungkapan kemarahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nikita yang membuat tuduhan itu, dalam hukum itu ada dalil, terdapat dalil barang siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Jadi beban pembuktian itu ada pada Nikita, dan tentu tuduhan ini sangat serius bagi pihak Kejaksaan Negeri Serang, dan tentu saja tuduhan-tuduhan seperti ini jika tanpa bukti berpotensi menjadi sebuah tindak pidana lainnya. Tetapi kami menyerahkan itu sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan Negeri Serang Kota. Sampai saat ini kita masih fokus pada upaya untuk mendorong kejaksaan agar proses ini tetap proses ini segera berlanjut ke pihak pengadilan negeri Serang, begitu. Bang, izin Bang, tanya lagi Bang. Silakan. Bang, setelah penahanan Niki kemarin, seketika dengan secepatnya pengacara Niki langsung mendatangi Polres Selatan, Bang. Ya. Mendesak Polres Selatan untuk mempercepat kasusnya dengan Nindi. Gimana Bang tanggapannya Bang? Jadi begini ya, sesuai keterangan yang disampaikan oleh Humas Polres Jakarta Selatan, bahwa status klien kami, Mbak Dindi, adalah sebagai saksi, ya, sampai saat ini. Sehingga begini, dalam pengungkapan sebuah tindak pidana, masalah cepat atau lambatnya itu sangat bergantung kepada informasi, data, keterangan, bukti yang disertakan atau yang tersedia. Jika informasi, data, bukti itu tidak cukup, tidak dapat, maka tentu prosesnya akan menjadi lama. Sikap klien kami adalah sangat kooperatif, sudah memberikan keterangan ketika dipanggil, dan kami juga telah menyampaikan sanggahan-sanggahan dan bukti-bukti, dan sampai saat ini pihak penyidik masih terus mendalami dan tidak ada perubahan status apapun. Status klien kami adalah masih sebagai saksi. Jadi jangan juga itu memaksakan kehendak. Ya, penyidik itu jangan diintervensi, jangan dipaksa diintervensi untuk memenuhi kemauan pihak-pihak tertentu. Lagi pula dalam persoalan ini kami percaya bahwa penyidik Polres Jakarta Selatan
adalah penyidik yang profesional, yang independen, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Jadi kita menghormati proses hukum yang ada hingga saat ini. Bang, ada kemungkinan kasus Nindi di Polres Selatan ditutup tidak, Bang? Karena kan ini prosesnya sudah cukup lama. Kalau menurut Abang tidak cukup bukti juga. Ya, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik mengenai pokok sengketa dan alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak. Tapi kami meyakini bahwa tuduhan itu hingga saat ini tidak dapat dibuktikan. Baik, Bang. Ini langkah hukum selanjutnya apa nih, Bang, yang akan dilakukan dalam waktu dekat, Bang? Menunggu. Oh, tidak ada langkah hukum sekarang karena itu sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Serang, supaya teman-teman tahu bahwa dalam perkara pidana korban itu diwakili oleh negara, dalam hal ini jaksa penuntut umum. Jadi biarlah nanti jaksa penuntut umum yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam mempersiapkan rancangan tuntutan, mempersiapkan dakwaan, dan juga tuntutannya, dan menyampaikan dan melimpahkan itu ke pengadilan untuk selanjutnya dilakukan persidangan. Baik, Bang. Ya, hingga saat ini belum, karena telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kuasa hukum. Bang, izin Bang. Monggo. Tadi telat Bang, ini untuk menegaskan aja berarti penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani itu ditolak ya Bang ya? Ya, itu sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kejari Serang, bagaimana yang telah dikutip oleh beberapa media online. Itu per kapan Bang infonya Bang? Siang tadi jam 3 sore. Kalau saya melihat berita yang ditayangkan oleh beberapa media online itu jam 3 sore tadi.